Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada di pekan pertama di tahun yang baru, tahun 2026. Kita mungkin terbayang peristiwa-peristiwa ataupun harapan-harapan yang telah berlalu di tahun sebelumnya. Dan hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh optimis dan harapan untuk melanjutkan, memperbaiki atau bahkan menambah harapan-harapan agar kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat menjadi lebih baik lagi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh dengan persaingan. Banyak orang yang hidup dalam tekanan ekonomi, tekanan sosial, atau mungkin bahkan tekanan-tekanan dari media sosial yang membentuk standar kesuksesan, standar kebahagiaan yang semu. Sehingga banyak orang itu merasa kurang, merasa gagal, padahal ia memiliki nikmat-nikmat yang mendasar dalam kehidupannya. Masyarakat kita hari ini terjebak dalam ilusi kemewahan. Kita diajarkan untuk mengejar yang lebih, tapi lupa mensyukuri yang cukup. Padahal di dalam Islam ada prinsip qanaah. Kita menerima apa adanya dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Dan itu adalah kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam mengawali tahun yang baru ini adalah dengan kita melakukan perenungan, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat yang dalam tanda kutip wah spesial, tetapi juga nikmat-nikmat yang dalam tanda kutip biasa, sederhana, yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, namun sejatinya itu merupakan nikmat yang sangat besar. Untuk itulah dalam kesempatan ini khatib menyampaikan satu pesan dari hadis baginda Rasulullah SAW. Semoga kiranya dapat menjadi renungan bagi kita semua dalam siang hari ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di antara kalian yang di pagi harinya memiliki rasa aman, tubuhnya sehat, dan dia memiliki makanan yang cukup pada hari itu, faka'annama hizat lahu minad dunya, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia, kenikmatan dunia dan seluruh isinya telah ia kumpulkan. Di dalam hadis yang singkat ini tentu banyak pesan-pesan yang penting. Di antaranya salah satunya adalah hadis ini menarik. Aneh hadirin. Karena di dalam hadis ini disebutkan 3 jenis, 3 kategori nikmat yang tidak populer. Bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan atau popularitas, tetapi nikmat yang mungkin hampir dari setiap kita memilikinya. Yang pertama disebutkan aminan fi sirbihi, nikmat rasa aman. Kita yang hidup di Indonesia bersyukur karena di negeri ini kita hidup dengan aman. Negeri kita aman, damai, sentosa, tidak ada peperangan, tidak ada perang saudara, tidak ada perang antara sipil dengan pemerintah, atau mungkin peperangan antar negara. Dan bahkan berdasarkan survei terkait dengan indeks mengukur tingkat rasa aman masyarakat, kemarin disampaikan oleh Kapolri juga, bahwa Indonesia memperoleh skor 86 pada Law and Order Index, sehingga menempatkan Indonesia ini termasuk di antara salah satu negara yang tingkat keamanannya cukup baik. Namun kalau kita berkaca hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kepada negara-negara tetangga kita, saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, di Palestina, di Lebanon, atau bahkan terakhir di Sudan, mereka tidak mendapatkan rasa aman ini. Mereka hidup dalam bayang-bayang rudal, dentuman-dentuman bom yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Sehingga hal yang paling menyakitkan bagi seorang ayah di sana adalah mereka tidak dapat memberikan jaminan keamanan, jaminan rasa aman bagi orang-orang yang mereka cintai.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan yang kedua, nikmat yang kedua dalam hadis ini adalah mu'afan fi jasadi. Sehat badannya, sehat dari penyakit, dari musibah. Kita semua hadir di sini karena tubuh kita sehat. Karena itulah nikmat sehat ini sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya, diceritakan suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau menangis seraya berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di tahun pertama sebagaimana di hari ini. Kemudian beliau Rasulullah menangis dan berdoa berkata, sallallahu al-afwa wal afiyah, berdoalah, mintalah kepada Allah kesehatan dan afiat. Fa innahu lam yu'ti ahadun ba'dal yakin syai'an khairam minal afiyah. Karena sesungguhnya Allah itu belum memberikan kepada siapapun setelah keyakinan itu yang lebih baik daripada afiat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi pula, mungkin hadis ini masyhur kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang seringkali manusia itu lalai dengannya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau kita membayangkan dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, semua itu tidak ada artinya sia-sia tanpa adanya nikmat sehat. Betapapun harta yang kita miliki, kita tidak akan dapat membeli makanan yang enak, tidak akan bisa menikmati makanan yang enak, tidak bisa berjalan-jalan saat libur karena tidak adanya nikmat sehat tersebut. Tidak hanya itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat biaya kesehatan, biaya berobat hari ini setiap tahun mengalami peningkatan karena inflasi. Menteri Kesehatan terakhir mengatakan bahwa biaya berobat di Indonesia ini jauh lebih mahal daripada Malaysia ataupun negara-negara yang lain. Berdasarkan survei kesehatan sendiri, riset disebutkan bahwa biaya berobat, biaya kesehatan ini setiap tahun mengalami kenaikan 9-11% di dunia, dan di Indonesia sendiri lebih tinggi 13% per tahun terakhir per 2024. Sehingga dengan begitu kita dapat memahami bahwa begitu mudah bagi Allah untuk menggerus harta yang telah Ia berikan kepada seseorang dengan hanya mengangkat nikmat kesehatan ini ketika orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah indahu qutu fi yaumihi, dan dia memiliki makanan yang cukup pada hari itu. Dan nikmat makanan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah ayat di surah Al-Quraisy ayat 3 dan 4 Allah berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan sang pemilik Ka'bah ini, allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan rasa kenyang setelah lapar, yang telah memberi makan dari rasa lapar dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah memerintahkan kita beribadah setelah Allah memenuhi kebutuhan hidup manusia terlebih dahulu. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk memerintahkan kita beribadah, tetapi Allah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan hidup manusia, yakni makan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, makanan yang tersaji di rumah kita, di kulkas kita, betapapun sederhananya, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena akan ada masa di mana kita akan merasakan betapa berharganya makanan yang cukup walaupun untuk sehari di rumah kita itu. Hari ini saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sumatera, di Aceh, merasakan betul betapa besarnya nikmat makanan yang cukup pada hari itu. Kita melihat di video-video yang ditampilkan di media sosial, ada seorang anak yang rela mengais
nasi di tengah-tengah banjir, atau anak Palestina yang mengais gandum atau tepung yang bercampur dengan tanah. Ini menyadarkan kita bahwa betapa nikmat makanan yang cukup ini sangat-sangat besar. Dan itulah mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah berdoa agar dihindarkan dari kekurangan makanan. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Karena ya Allah, lindungilah aku dari rasa lapar, karena sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk pendamping. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini sejatinya mengajak kita menyadari bahwa mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu sesederhana itu. Kita tidak harus memikirkan hal-hal yang jauh di depan mata, belum hadir di tengah-tengah kita. Cukup rezeki, cukup nikmat yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Banyak orang stres karena terlalu jauh memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dan kita mengira untuk bersyukur itu kita harus kaya raya atau memenangkan sebuah kompetisi yang bergengsi terlebih dahulu, baru kemudian kita mau bersyukur. Padahal di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang terpenting dari nikmat yang harus kita syukuri adalah ketiga nikmat yang tadi disebutkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, nikmat itu baru terasa ketika nikmat itu hilang dari kita. Pernah suatu hari Harun ar-Rasyid mengundang seorang ulama ke istananya di Baghdad untuk menasehatinya. Ketika ulama tersebut sudah hadir, kemudian pelayan menghidangkan minuman, maka saat sang khalifah hendak meminum, sang ulama berkata kepada sang khalifah, "Wahai tuanku, bagaimana seandainya air minum yang engkau akan minum ini tidak dapat engkau temukan dimanapun? Berapakah tuan akan berani bayar? Apakah tuan rela membayarnya dengan setengah harta tuan miliki?" Maka Harun ar-Rasyid berpikir, yang biasanya tidak pernah merasakan kekurangan, hari ini berpikir. Baru setelah berpikir, karena tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa adanya air, maka beliau pun mengatakan, ya saya akan rela menukar setengah harta yang saya miliki dengan seteguk air ini. Setelah Harun ar-Rasyid meminum air tersebut, kembali ulama tersebut bertanya, "Wahai tuanku, bagaimana setelah tuan meminum air ini dan ternyata air ini tidak bisa dikeluarkan dari tubuh tuan? Berapa tuan berani bayar?" Maka Harun ar-Rasyid pun berkata, "Saya akan membayar meskipun dengan setengah sisa dari setengah harta yang saya miliki." Maka ulama itu pun mengatakan, "Lihatlah tuanku, betapa berharganya nikmat air yang segelas ini setara dengan seluruh harta yang tuan miliki." Itulah hadirin kaum muslimin, kita baru merasakan nikmat ketika nikmat itu hilang dari kita. Oleh karena itu seorang bijak pernah mengatakan, "Tadzakkar ma'a kulli nikmatin zawaliha." Ingat-ingatlah dalam setiap nikmat yang kita peroleh itu, bagaimana seandainya dia hilang dari kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga di awal tahun ini kita dapat merenungi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sebelum kita melakukan hal-hal yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.